Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi juga untuk rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Kami mohon saran dan masukannya agar video pada channel ini lebih baik lagi. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak hebat, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Anak-anak hebat, siapa di antara kalian yang pernah menjadi pemimpin? Misalnya menjadi ketua kelas, ketua regu, ketua kelompok, seperti halnya Pak Abdi yang menjadi lurah di Kampung Palapa. Pak Abdi, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, kita telah membaca bersama-sama teks yang berjudul Pak Abdi. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Apa ya anak-anak? Iya, benar. Berdasarkan cerita tadi, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi yaitu menjaga persatuan dengan cara menjaga kerukunan dan kehidupan beragama. Nomor 2, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Kira-kira jawabannya apa ya anak-anak? Iya, benar sekali. Penduduk menjadi rukun, tentram, dan damai. Kita lanjutkan soal nomor 3. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Bagaimana anak-anak? Iya, sudah. Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Contohnya adalah mengajak untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang berupa kemerdekaan dan juga mengingatkan semua masyarakat agar meniatkan berbagai kegiatan itu diniatkan sebagai ibadah
agar mendapat ridho dari Tuhan. Lanjut soal nomor 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Yang dapat kita teladani dari Pak Abdi adalah Pak Abdi yang selalu menjaga perilaku sesuai dengan tuntunan agama. Kita lanjutkan lagi. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Nah, silakan kalian bisa menggambar Pak Abdi menurut imajinasi kalian. Kemudian kalian tuliskan cerita tentang sosok Pak Abdi. Misalnya seperti ini. Pak Abdi adalah lurah Kampung Palapa. Beliau seorang pemimpin yang luar biasa. Pak Abdi sangat menjaga kerukunan kehidupan beragama di daerahnya. Beliau menghimbau kepada masyarakat agar selalu bersyukur dan meniatkan segala kegiatan sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho Tuhan. Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa artinya itu adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Anak-anak hebat, identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Contohnya seperti ini. Saya sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari karena saya sudah sholat 5 waktu, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, berbakti kepada orang tua, dan menghormati sesama pemeluk agama. Kemudian yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Kalian ceritakan tentang pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan kalian. Misalnya seperti ini, di lingkungan kami di Desa Kroya, masyarakat sudah melaksanakan kehidupan beragama dengan baik, yaitu dengan cara saling menghormati antar pemeluk agama. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Anak-anak hebat, perhatikan peta negara-negara Asia Tenggara berikut ini. Kemudian kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Kita lihat di peta negara yang ada di Asia Tenggara yaitu Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan satu lagi yaitu Timor Leste. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Sama seperti nomor 1 tadi ya, kecuali Timor Leste karena Timor Leste belum disetujui menjadi negara anggota ASEAN. Yang ketiga, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Banyak sekali ya sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN, diantaranya seperti berikut ini. Anak-anak hebat, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan kalian like dulu video ini, dan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terima kasih. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN diantaranya mendukung terbentuknya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN,
Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project atau proyek pupuk buatan yang ada di Aceh. Yang keempat, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Yang kelima, berperan aktif dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area atau Pasar Bebas ASEAN. Dan masih banyak lagi peran Indonesia yang lain dalam berbagai bidang di ASEAN. Untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang ASEAN, silakan kalian simak materi-materi berikut ini. Anak-anak hebat, pada pembelajaran 1 dan 2 kamu telah membaca teks pidato. Demikian juga untuk pembelajaran 3 kali ini. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. Yang pertama, salam pembuka, berupa kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendahuluan, memaparkan topik permasalahan atau tema yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat yaitu penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum, dan lain-lain. Nah sekarang silakan identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Jika sudah selesai, silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.